Tiga serdadu bakal lengserkan Jokowi. Ada menantu Soeharto. Indonesia apakah siap dipimpin militer lagi? Gawat. Oleh sebab itu, saya sampaikan dan ini saya ulang di mana-mana. Kepemimpinan di 2024, kepemimpinan nasional di 2024, kepemimpinan nasional di 2029, kepemimpinan nasional di 2034, itu sangat menentukan Indonesia ini bisa melompat maju atau tidak. Jadi hati-hati memilih pemimpin kita. Siapa? Saya harus ngomong sore hari ini. Siapa yang kita pilih? Kedaulatan ada di tangan rakyat. Sejak nama Jokowi muncul dalam peta kepemimpinan di Indonesia, saya sudah punya harapan besar bahwa dia akan mengubah banyak hal di Indonesia. Apalagi pasca kepemimpinan SBY 10 tahun, di mana kita itu nggak bergerak kemana-mana. Radikalisme meningkat pesat, negara tak berdaya, korupsi di mana-mana, dan jutaan orang banyak berharap terjadi perubahan besar di Indonesia yang bisa membuat kita semua menegakkan kepala. Yang sekarang kita pikirkan adalah siapa yang bisa meneruskan warisan dari Jokowi. Untuk memilih presiden ke depan, kita nggak penting itu apa isi brosurnya. Karena semua orang, semua presiden, semua capres pasti ngomongnya tentang keadilan, tentang peningkatan ekonomi, tentang kesejahteraan masyarakat. Itu semua capres ngomong kayak gitu pasti. Itu brosur. Dan gue nggak yakin Indonesia akan baik-baik saja dipimpin misalnya oleh orang yang punya dalam tanda kutip suasana atau karakter yang semi otoriter kayak gitu. Ya, para serdadu bersepatu laras bakal mewarnai kontestasi politik tanah air pada pemilu 2024. Bakal calon presiden ini berasal dari kalangan militer, ada jenderal aktif yaitu ex-Danjen Kopassus hingga mayor infanteri yang keluar dari dinas demi ambisi politiknya. Menilik ke belakang, ada dua serdadu militer yang pernah bercokol di singgasana istana kepresiden Republik Indonesia. Keduanya adalah Soeharto dan meski 7 presiden lainnya dari kalangan sipil dan teknokrat, namun dua tokoh militer itu punya durasi lama memimpin 200-an juta rakyat Indonesia. 42 tahun kalangan militer menguasai tahta tertinggi di tanah air. Soeharto memimpin selama 32 tahun sampai mundur karena krisis segala lini di tahun 1998. Lalu ada Susilo Bambang Yudhoyono yang memimpin selama 10 tahun atau 2 periode. Sipil atau pensiunan tentara memang berhak menjadi presiden asal memenuhi syarat dan terpilih dalam pemilihan umum. Masalahnya sejarah militer Indonesia punya rekam jejak buruk dan punya banyak manuver yang membuat rakyat sengsara. Dominasi militer dalam politik menyebabkan ketergantungan pemimpin sipil terhadap para perwira. Ya, hal yang sama bisa jadi akan berulang sebab ada 3 serdadu yang siap menggantikan Presiden Joko Widodo lewat pemilu 2024 nanti. 3 tokoh serdadu tersebut adalah Menteri Pertahanan atau Menpan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, lalu Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Hanya satu di antaranya, Jenderal Andika Perkasa yang masih aktif menjabat sebagai Panglima TNI. Ia tak bisa semena-mena melawan kebijakan Presiden Jokowi. Andika Perkasa diketahui diusung oleh Partai Nasdem sebagai bakal capres. Menyusul ada Prabowo Subianto dan Agus Harimurti Yudhoyono yang diusung partainya masing-masing. Potensi militer kembali duduk sebagai pemenang pemilu pun semakin terbuka. Jenderal Andika Perkasa dan AHY mungkin bakal dipasangkan sebagai capres dan cawapres 2024 kalau saja Nasdem dan Demokrat berkoalisi. Dan di sisi lain ada Prabowo Subianto yang bakal habis-habisan pada periode ini untuk merebut tahta presiden. Jika nanti Prabowo kembali bertarung, maka mantan Danjen Kopassus tersebut mencatatkan sejarah baru di Indonesia yang maju sebanyak 4 kali dalam Pilpres. Sepak terjang politik Prabowo Subianto tentu sudah sangat dikenal oleh publik. Prabowo pernah bergabung dengan Partai Golkar, lalu selanjutnya mendirikan Partai Gerindra pada 6 Februari 2008. Prabowo sudah 3 kali mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden dengan Gerindra sebagai kendaraan politiknya. Pertama dilakukan pada tahun 2009. Saat itu Prabowo menjadi cawapres dan capres Megawati Soekarno Putri. Kemudian pada Pilpres 2014, Prabowo kembali maju Pilpres. Namun kali ini dia maju sebagai capresnya. Sementara cawapres adalah Ketua Umum PAN Hatta Rajasa. Pada Pilpres 2019, Prabowo kembali mencoba peruntungannya
memperebutkan kursi orang nomor 1 di Indonesia. Kala itu Prabowo maju berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno yang melawan pasangan Jokowi Ma'ruf Amin namun kalah. Menyambut pemilu 2024, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta kader partai untuk tidak berbuat atau melakukan tindakan yang merugikan partai, apalagi yang bisa menghambat tujuan pencapresan Prabowo. Muzani juga meminta semua anggota DPR dan DPRD dari Gerindra sebagai garda terdepan partai untuk berbenah menyambut pemilu 2024. Dia pun juga meminta hal yang sama kepada seluruh pengurus Partai Gerindra di semua tingkatan dari pusat sampai ranting. Titik kulminasi dan kegagalan drama politik identitas untuk menghantam Pak Jokowi adalah kemenangan periode keduanya. Melanggengnya Pak Prabowo ke jajaran bawahan Pak Jokowi membuat kelompok oposan seperti sekumpulan anak ayam kehilangan induk. Namun semua orang mampu menduga itu pasti sementara. Sebab kelompok ini sangat setia dan militan pada kebencian yang mereka bungkus dengan sesuatu yang sakral, yaitu bau agama. Sementara politik identitas tetap sebagai alat serang, berperangkap seperti jala yang siap menangkap setiap hal yang dapat dimainkan dengan tema penzoliman berbau agama. Kelompok ini punya beberapa tim sesuai dengan bidang yang akan diserang dari aspek hukum, yaitu serangan terkait legalitas dari semua keputusan yang diambil oleh pemerintah. Sebagai bukti keseriusan mereka untuk bahkan perpu yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi digadang-gadang ke Mahkamah Konstitusi. Tapi sungguh, kelompok ini sebabnya tidak peduli sama sekali soal pandemi dan dampaknya. Pandemi hanya sebuah tunggangan. Bagaimana agar wabah ini berakhir bukanlah tujuan yang diharapkan sama sekali. Angka terjangkit dan korban yang telah dipulsasar hanya sebuah data yang menjadi peluru politik diskredibilitas yang kuat. Kecewaan mereka yang terbesar adalah kenapa kok rakyat ini belum juga teragitasi secara masif untuk melawan pemerintah. Rasionalitas publik yang relatif masih baik dan percaya kepada pemerintah terasa menyakitkan bagi mereka. Lara mereka justru karena rakyat masih mengedepankan akal sehat yang baik. Lalu apakah mereka akan menyerah? Oh tidak. Gen politik selalu sama di dunia ini, di mana ia selalu punya kemampuan bermutasi untuk mencipta alat serang baru setersedia dinamika atau kepentingan dan pemainnya atau pemulung politik. Gen politik ini sedang mengajak ekonomi dan hukum untuk bernistaria dengan memperalat pandemi COVID-19. Yakinlah politisasi wabah akan menuju politisasi resesi ekonomi secara lebih serius lagi. Ini akan benar-benar menjadi urusan politik. Tetaplah ingat kita ada di negeri plus 62. Tidak akan lama lagi dikasih pandemi corona COVID-19 ini akan menjadi bermutasi. Jadi rakyat yang lapar, pemerintahan telah gagal, perlu pemimpin baru dan lain-lain. Hati-hati. Pandemi COVID-19 secara objektif ada di luar keterjangkauan siapapun, tetapi kebenaran ini akan terus dikubur demi narasi politik yang diinginkan mereka. Keterbatasan semua manusia yang telah ditersahkan oleh pandemi ini sebagai tidak terduga, termasuk oleh Pak Jokowi, termasuk Indonesia, tetapi mereka akan membangun narasi lain untuk mengaburkan persoalan sesungguhnya. Dan ketika kerontokan ekonomi sampai mengakibatkan perontaan kelaparan rakyat, tidak ada lagi yang peduli apa penyebabnya, maka tabiat jahat politik akan meraciknya sedemikian rupa menjadi semata-mata ketidakmampuan presiden. Rasionalitas publik akan ada saatnya dilumpuhkan hingga tidak mampu mempertahankan bahwa faktor penyebab sesungguhnya adalah bernama si corona.